Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini adalah bahasan analisis teknis dalam usaha pengolahan makanan. Di video sebelumnya kita telah belajar mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam menyusun suatu usaha. Jika Anda belum nonton, silahkan tonton dulu, linknya ada di atas. Nah, kemudian sebagai lanjutan dari video tersebut, hari ini kita akan membahas teknik-teknik dalam usaha pengolahan makanan. Kita ingat kembali, sumber daya yang dibutuhkan sebelum menyusun suatu usaha itu ada cara kerja, artinya teknik yang kamu lakukan dalam memproduksi suatu barang. Dalam hal ini, barangnya adalah makanan khas daerah. Dan ini adalah bahasan tentang teknik-teknik yang digunakan dalam mengolah makanan khas daerah. Dalam pembuatan makanan khas daerah, itu ada berbagai jenis teknik memasak. Berarti kita fokus pada makanan yang dimasak. Teknik-teknik yang sering dipakai dalam usaha pengolahan makanan khas itu setidaknya ada 3. Yang pertama itu ada teknik memasak basah, kemudian ada teknik memasak kering, dan juga ada teknik memasak menggunakan minyak atau mungkin istilahnya kita menggoreng ya. Tapi yang menggunakan minyak itu tidak selalu menggoreng. Kita bahas dari teknik memasak menggunakan minyak dulu. Yang pertama itu ada menumis. Menumis itu memasak tapi minyaknya sedikit ya, contohnya tumis kangkung. Kemudian berikutnya ada menggoreng. Menggoreng itu ada 2 jenis, ada yang minyaknya banyak dan ada yang minyaknya sedikit. Kalau yang minyaknya banyak itu disebut dengan deep frying. Artinya kamu membuat bahan masakan itu tenggelam dalam minyak. Contohnya ketika kamu membuat fried chicken atau menggoreng kerupuk. Yang kedua itu ada yang minyaknya sedikit atau pan frying. Contohnya ketika kamu menggoreng ayam. Kemudian dalam menggoreng juga kamu bisa menggunakan lapisan atau tanpa menggunakan lapisan. Maksudnya apa? Contohnya dalam menggoreng fried chicken itu kan kamu memberikan tepung terlebih dahulu atau melapisi ayamnya dengan tepung. Nah, yang menggunakan lapisan itu ada yang menggunakan tepung kering, ada yang menggunakan tepung panir, juga ada yang menggunakan adonan. Contohnya pisang goreng misalkan. Nah, itu kan menggunakan adonan. Yang kedua, itu ada teknik memasak kering. Kering di sini artinya dia tidak menggunakan air ataupun minyak. Nah, ada 3 jenis cara memasak kering. Yang pertama itu ada memanggang. Memanggang itu ada 2 jenis, ada griddling dan juga roasting. Kalau griddling itu kamu menggunakan alat seperti griddle atau besi dan ataupun pan ya. Kalau pakai griddle itu contohnya pas kamu bakar-bakar ayam tuh ya. Kalau pakai pan mungkin pas kamu bakar steak atau daging sapi yang tipis-tipis itu bisa menggunakan pan. Apa pan? Pan itu mungkin kita mengenai dengan teflon ya. Nah, kemudian ada roasting. Roasting itu memanggang dalam oven. Biasanya memanggang ayam tuh, ayamnya gede, 1 ekor dimasukkan ke biasanya dilumuri minyak dulu, kemudian dimasukkan ke dalam oven, kemudian dipanasin sampai akhirnya ayamnya matang. Berikutnya dalam teknik memasak kering itu adalah teknik mengoven. Oven itu digunakan contohnya untuk membuat roti ya atau kue itu seperti itu digunakan oven. Kemudian ada juga mengoseng. Mengoseng ini artinya kamu memasak menggunakan wajan, tetapi kamu tidak menambahkan air ataupun minyak. Kita sudah membahas 2 teknik, ada teknik memasak kering dan juga teknik memasak menggunakan minyak. Nah, berikutnya ada teknik memasak basah atau yang menggunakan air dalam proses memasaknya. Setidaknya ada 6 teknik memasak basah. Yang pertama itu ada merebus. Merebus itu ada 2 jenis, ada simmering dan juga ada poaching. Kalau simmering, pertama kamu mendidihkan air sampai 100 derajat Celcius dan kemudian membiarkannya sampai beberapa waktu. Maksudnya seperti apa? Contohnya pas kamu menyemur telur tuh, itu kan airnya dibiarkan mendidih terus sampai akhirnya
kita menentukan bahwa si masakan tersebut sudah matang, baru selesai memasaknya. Nah, kalau poaching itu biasanya memasak dengan air, tapi airnya tidak sampai mendidih 100 derajat. Contohnya ketika kamu merebus telur tuh. Nah, kan itu tidak harus sampai mendidih. Berikutnya adalah menyetup. Apa itu menyetup? Menyetup itu merebus, sama juga merebus, tapi antara volume air dengan volume bahan yang direbus itu 1:1 ya. Contohnya ketika kamu membuat opor ayam, maka jumlah air dan ayamnya itu sebanding ya. Tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Itu menyetup. Berikutnya ada braising. Braising itu memasak menggunakan air, tapi airnya sedikit. Contohnya ketika kamu membuat ayam kecap misalkan, kamu memberi sedikit air, fungsinya agar bumbu yang ada dalam masakan tersebut lebih menyerap masuk ke dalam serat-serat daging. Teknik berikutnya itu adalah mengukus atau kukusan ya. Mengukus itu artinya kita memasukkan air ke dalam suatu wadah, kemudian wadah itu dibiarkan mendidih dan uapnya digunakan untuk memasak makanan yang ada di atasnya. Contohnya, ya memasak nasi itu adalah contoh teknik mengukus. Berikutnya ada mentim atau menyetim ya. Mungkin kamu mengenal namanya nasi tim. Bagaimana cara memasaknya? Jadi kamu membutuhkan 2 panci. Ada panci yang ukurannya lebih besar, juga ada panci yang ukurannya lebih kecil. Kemudian yang besar itu disimpan di atas kompor, kita kasih air sedikit, kita masukkan panci yang lebih kecil, dan makanan itu ada di atas atau di dalam panci yang lebih kecil. Itu menyetim. Teknik berikutnya itu ada memblansir. Memblansir artinya kita memasak dengan air, nah tetapi airnya sedikit dan juga memasaknya tidak terlalu lama. Contohnya merebus sayur. Kenapa demikian? Karena untuk mempertahankan kandungan yang terdapat dalam sayuran tersebut. Jadi teknik memasak yang digunakan dalam usaha pengolahan makanan khas itu ada 3. Yang pertama ada teknik memasak menggunakan minyak, yang kedua ada teknik memasak kering, yang berikutnya ada teknik memasak basah. Teknik memasak dengan minyak itu ada menumis dan menggoreng. Kalau teknik memasak kering itu ada memanggang, mengoven, dan juga mengoseng. Nah, sedangkan teknik memasak basah itu ada merebus, menyetup, braising, mengukus, mentim, dan memblansir. Nah, teknik apa yang paling baik atau teknik apa yang paling bagus? Di antara semua teknik yang sudah kita jelaskan barusan, semua teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kenapa demikian? Karena suatu teknik akan sesuai untuk makanan tertentu. Contohnya, untuk merebus sayur, maka kamu harus menggunakan teknik memblansir. Jangan menggunakan teknik mengukus ataupun simmering. Kenapa? Karena kandungan vitamin yang terdapat dalam sayuran tersebut akan hilang. Artinya, kita harus pandai-pandai dalam menentukan teknik memasak yang sesuai untuk makanan yang akan kita buat. Sehingga menghasilkan cita rasa yang unik atau khas ya. Rasa yang khas itu akan memiliki daya jual tersendiri. Masakanmu itu sebenarnya tidak harus selalu sama dengan masakan orang lain, tetapi harus memiliki cita rasa yang khas sehingga orang lain itu tahu, oh, makanan seperti ini hanya bisa kita dapatkan di tempat ini, sehingga makanan kamu itu nanti akan menjadi terkenal dan memiliki langganan. Sekian dulu bahasan tentang analisis teknis dalam usaha pengolahan makanan khas. Semoga ini baik buat Anda, bermanfaat dan dapat dipergunakan dalam kehidupan asli nanti ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu murni dari saya, benarnya itu dari Tuhan. Terima kasih, semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.